Tes. Om Swastiastu, selamat siang adik-adik semuanya, adik kelas 10 ya. Sudah kelas 10 semuanya ini kan, karena tadi saya mengajar kelas 11. Semoga sudah ya. Oke, jadi hari ini saya akan melanjutkan materi dari pertemuan sebelumnya. Tapi sebelumnya apakah adik-adik mempunyai pertanyaan sebelum kita melanjutkan materi? Apakah ada yang mempunyai pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan lagi. Kemarin pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang standar operasional prosedur di restoran, namun belum selesai ya. Nah, saya akan bahas lagi ulang sedikit. Jadi, untuk standar operasional prosedur, kembali lagi kita menyesuaikan dengan standar restoran masing-masing. Semua restoran mempunyai standar, ya. Jadi kita berpatokan dengan basicnya, dasar daripada SOP yang sudah ada. Nah, pertemuan sebelumnya kita bahas bahwa SOP pertama ada greeting, kemudian ada asking reservation, kemudian ada escorting the guests to tables, kemudian ada showing up tables, kemudian please the guest to sit, ya, mempersilahkan tamu untuk duduk. Kemudian ada unfolding guest napkin, membukakan napkinnya, kemudian diletakkan di pangkuan tamu. Kemudian ada pouring as water, menuangkan air minum atau air es. Kemudian presentation menu, mempresentasikan menu. Kemudian ada serving bread and butter, menyajikan roti dan mentega. Ada taking order dan juga repeating order. Setelah itu adjusting, serving drink and beverage. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya ya. Apa yang dimaksud dengan adjusting? Ini masih ada lagi satu ini ya, stepnya masih belum habis. Cuman ini yang kita bahas, cuman saya mau review kembali. Apa yang dimaksud dengan adjusting? Ada yang tahu? Adjusting. Coba 10 AP9, nomor absen 27, Gusti Ngurah, siapa ya namanya ini? Apa yang dimaksud dengan adjusting, Gusti Ngurah? Udah kedengaran, Bu? Ya. Adjusting artinya menyesuaikan. Adjusting artinya? Menyesuaikan. Oke, good. Menyesuaikan ya. Ya, benar sekali. Menyesuaikan dalam arti adalah ketika kita melakukan adjusting, artinya menyesuaikan alat makan sesuai dengan makanan tamu yang dipesan. Contohnya begini, ya. Table setup yang kalian lakukan adalah dinner knife sama dinner fork. Ada dinner knife, kemudian ada dinner fork. Itu tiba-tiba tamunya mau order beef steak. Jadi dia ngorder makanan steak. Nah, kita kan tidak bisa ya makan steak menggunakan dinner knife karena dagingnya keras sekali. Jadi kita perlu lakukan adjusting. Jadi mengganti peralatan makanan sesuai dengan makanan tamunya. Jadi kira-kira
kalau seandainya orderannya steak, alat yang diganti jadinya pakai apa? Kira-kira ada yang tahu? Awalnya kalian lakukan table setup menggunakan dinner knife sama dinner fork. Kemudian tiba-tiba tamunya mau beef steak. Jadi alatnya di-adjusting dengan menggunakan apa? Ada yang tahu? Kan tamunya, kan kalian lakukan double setup menggunakan dinner knife ya, sama dinner fork. Biasanya itu pakai ayam ya, chicken, duck, vegetable dan lain sebagainya. Biasanya kita pakai dinner knife sama dinner fork. Nah, tiba-tiba tamunya mau order beef steak dengan tingkat kematangan medium rare. Nah, kira-kira kita ganti alatnya itu pakai apa? Kita adjusting alatnya dengan pakai apa? Dinner knife-nya diganti pakai apa? Kemudian dinner fork-nya pakai apa? Ada yang tahu? Tentu. Coba ini yang bergabung, yang bertiga orang. Ada baju merah, ada warna ungu, AP5 ya, nomor ada AP4 juga. Coba dijawab dong. Saya yakin bisa ya. Apa jawabannya kira-kira? Diganti pakai apa? Bakutnya ya, Bu. Kenapa? Diganti pakai apa kira-kira alatnya? Kalau seandainya awalnya kalian menyetap meja dengan menggunakan dinner knife sama dinner fork. Kemudian tamunya mau order beef steak. Ya, kemudian kalian adjusting alatnya pakai apa? Ayo, kok di unmute lagi? Pakai apa? Jawab ulang, Bu. Nyimak saya, Bu. Ya, nyimak nih, Bu. Nah, dengerin ya. Kalian kan men-setup meja, menata meja itu basic table setupnya adalah dinner knife sama dinner fork, ya kan? Nah, kemudian tiba-tiba tamunya mengorder beef steak. Beef steak, kan? Kira-kira dinner knife sama dinner fork itu diganti atau di-adjusting dengan alat apa? Diganti nih. Bisa nggak makan steak pakai dinner knife? Enggak, Bu. Enggak. Terus pakai apa dong? Pakai tangan? Pakai apa? Dinner knife sama dinner fork. Iya, itu dah diganti pakai apa? Kalau dia seandainya makanannya adalah steak. Steak apa namanya? Steak sapi. Kan dagingnya keras tuh. Ya kan? Nah, kira-kira kita pakai sama steak fork. apa? Steak knife sama steak fork. Iya, betul ya. Steak knife atau steak fork itu bisa pakai dinner fork, tetap dinner forknya bisa. Jarang ada restoran yang menggunakan steak fork, namun kita punya steak fork yang mirip dengan steak knife ya, maksudnya tangkainya. Jadi kalian bisa bilang steak fork atau dinner fork. Jadi betul ya, steak knife dan juga steak fork. Oke, nah itulah prosesnya yang disebut dengan adjusting. Thank you, kalian bertiga. Thank you. Next, kita akan lanjut lagi materinya. Oke, saya minta Nikade AP5 ya, nomor absen 29. Nikade siapa ya ini? Tolong dibaca 1 sampai 12. Halo. Serving the appetizer. Serving the appetizer. Lanjut. 2. Clear up. Mhm. 3. Serving the soup. Keempat, clear up. Yang kelima, serving the main course. Yang keenam, clear up. Yang ketujuh, clear up the empty plate.
ke-8 crumbing down, yang ke-9 serving the dessert, yang ke-10 clear up, yang 11 payment, yang ke-12 farewell. Oke, very good. Thank you, Kade. HP 5 ya. Oke, thank you. Nah, jadi setelah kita menyajikan minuman seperti itu, langkah selanjutnya adalah menyajikan appetizer-nya. Jadi makanannya. Ya, appetizer dulu. Kalau seandainya kita menerapkan American service, jadi kita sajikan dari sebelah kanan. Oke, kemudian setelah kita menyajikan appetizer, kemudian kita clear up. Pada saat kita meng-clear up piring, kapan kita tahu makanannya itu, piringnya itu boleh di-clear up? Ketika proses satu, makanannya sudah habis. Ya, kedua, posisi daripada cutleries-nya itu adalah di jarum angka 5. Kalau sudah di jarum angka 5, jadi kayak ngeseng seperti itu ya, berarti pertanda tamunya sudah selesai makan dan kalian bisa tanyakan ke tamunya, have you finished? Ya, apakah Anda sudah selesai? Atau can I take your plate? Atau can I clear up your plate? Nah, seperti itu. Jadi ada situasi yang harus kalian baca ketika tamunya ini sudah selesai apa belum. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah kita clear up piring untuk appetizer-nya, selanjutnya adalah kita menyajikan sup. Ya, kalau tamunya ngorder sup ya, kalau enggak ya langsung ke main course. Seperti itu. Nah, nanti ada teknik cara clear up, bagaimana cara menyajikan sup juga, itu ada tekniknya. Jadi kalau sudah selesai sup, tanyakan ke tamunya, how was your soup? Bagaimana dengan sup Anda? Have you finished? Can I clear up your soup atau your bowl? Bisa seperti itu. Kemudian setelah itu baru kita menyajikan main course, serving the main course. Ya. Setelah itu, setelah kita menyajikan main course, ya kita tunggu tamunya sudah selesai, kita tanyakan lagi, tamunya sudah selesai apa belum, apa boleh kita ambil piringnya apa tidak. Itu ya. Kemudian clear up. Setelah itu, nah sebelum menyajikan dessert, harus clear up dulu B&B plate-nya sama B&B knife yang ada di sebelah kiri kita. Jadi di sebelah kiri kita kan ada B&B plate sama B&B knife kan, table setup-nya. Nah jadi sebelum dessert itu out, kita harus bersihkan dulu mejanya. Artinya benar-benar tidak ada kotoran, tidak ada bekas-bekas makanan dan lain sebagainya. Jadi kita angkat dulu B&B plate-nya, kemudian kita akan melakukan crumbing down. Jadi crumbing down adalah membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di atas meja. Oke. Crumbing down adalah membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di atas meja. Oke, jadi crumbing down itu adalah membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di atas meja. Kalau memang ada kotor ya kita crumbing down dan tekniknya ada. Nanti akan saya kasih tahu bagaimana caranya. Kalian nanti bisa akses e-learning ya. Nanti akan ada di sana video pembelajaran bagaimana cara melayani tamu di restoran. Oke, setelah kita melakukan crumbing down dengan tekniknya, kita baru menyajikan dessert. Jadi ketika tamu makan dessert, meja itu bersih. Tidak ada bekas-bekas makanan, tidak ada noda-noda makanan. Jadi tamunya itu relax, santai gitu ya. Nah, setelah serving dessert, baru clear up dessertnya. Setelah itu baru kita lakukan payment. Ketika melakukan pembayaran atau billing ya, istilahnya bill, jangan sekali-sekali kita yang menyodorkan bill. Misal gini, tamunya udah selesai makan, oke, jadi tamunya tinggal bayar aja. Nah, tiba-tiba kalian bawakan bill untuk tamunya. Excuse me, sir. Excuse me, madam. This is your bill. Tamunya akan marah. Kenapa marah? Karena seolah-olah kita kayak mengusir dia dari restoran kita. Seperti itu. Ya, jadi caranya adalah ketika tamu sudah selesai makan dessert, dia akan bayar, teknik metode selanjutnya adalah bayar, artinya payment. Kalian biarkan dulu tamunya duduk kurang lebih 10-15 menit. Oke, 10 menit lah. Nah, setelah itu,
Kalian datang ke meja tamu dan tanyakan, offering something ke tamunya. Tawarkan, would you like to have something else? Apakah Anda ingin sesuatu yang lain? Would you like to order some drinks? Apakah Anda ingin mengorder minuman lagi? Seperti itu. Jadi kalau tamunya, oh that's fine, I full, artinya sudah cukup, saya nggak mau order lagi. Tamunya bilang seperti itu, otomatis dia akan bilang, okay, can I have my bill? Nah, kalau tamunya sudah bilang, can I have my bill? Atau can I have the check, please? Nah, kalian tinggal langsung ke kasir dan ambil bill, nota pembayarannya, kemudian kalian kasih ke tamunya. Untuk metode pembayaran itu ada dua. Ada cash dan card. Metode pembayaran cash dan card. Kalau cash, jadi tamunya bayar langsung ya, dengan uang cash. Tapi kalau card, itu kalian bisa tanyakan lagi. Would you like to pay by Visa or Mastercard atau American Express? Jadi tergantung restoran kita nerimanya mesinnya apa. Ada namanya mesin edisi. Edisi mesin itu adalah mesin ATM yang gesek-gesek itu. Nah, jadi tidak sembarangan. Ada mesin edisi yang hanya bisa menerima Visa, ada juga mesin yang hanya menerima Mastercard. Tapi ada juga yang bisa menerima ketiga-tiganya. Ada bisa menerima Amex, American Express, ada juga yang Mastercard, ada juga Visa. Jadi kita sesuaikan. Ya, tamunya tanyakan, would you like to pay by Visa or Mastercard? Ya, okay, I would like to pay by Mastercard, misalnya gitu. Would like to pay by American Express. Nah, karena kita tahu bahwa edisi mesin kita tidak bisa menggunakan Amex atau American Express, jadi kita bisa langsung menginformasikan ke tamunya. Seperti itu ya. Jadi metode pembayaran ada dua, ada cash dan card. Nah, terakhir adalah farewell. Jadi ucapan thank you di sana. Kalian bisa bilang, thank you for coming. I hope you enjoy with the service. And please come back again anytime. See you. Have a nice day. Nah, kalian bisa bilang gitu. Jadi undang tamunya untuk datang kembali ke restoran kita untuk mencoba makanan atau minuman yang spesial lainnya. Seperti itu. Bisa dipahami ya. Ada pertanyaan sebelum saya melanjut materi 3? Jelas? Tidak ada yang bertanya? Clear? Bunga Widyasari, clear? Clear, oke, thank you. Kita lanjut ya, masih. Nah, saya punya pertanyaan. Tara, ini dia pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama, siap-siap ya, siapkan kamus kalau tidak tahu. Pertanyaan yang pertama, bagaimanakah cara greeting dalam bahasa Inggris? Bagaimana cara menyambut tamu dalam bahasa Inggris? Anybody knows? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara offering help dalam bahasa Inggris, menawarkan bantuan? Oke, pertanyaan pertama dulu, bagaimana cara greeting dalam bahasa Inggris? Maksudnya nomor 1 adalah cara menyambut tamu ya. Good afternoon. Welcome to bla 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 bla. Ada yang bisa? Ayo. Boleh baca, tidak apa-apa, baca aja. Kalau sudah kalian menulis, kemudian dibaca. Kira-kira apa? Yang bisa, ayo silakan tekan tombolnya. Ya, silakan. Udah kedengaran, Bu? Udah. Jadi, greetingnya misalnya seperti ini. Good morning, good afternoon, atau good evening.
Sir atau Madam, welcome to, misalnya hotelnya itu Ratnawarta. Welcome to Ratnawarta Restaurant, may I assist you? Atau bisa digunakan, would you like something to eat for breakfast atau lunch dan dinner? Terima kasih. Oh, very good, Tisha. Thank you. You have answered the question so well. Oke, jadi itu caranya ya. Jadi pertama kalian bilang greeting dalam bentuk waktunya dulu. Good morning, good afternoon, good evening. Jangan bilang good night ya. Jadi bilang good afternoon atau good evening. Welcome to Ratnawarta Bar and Restaurant. How may I help you? Jadi menawarkan bantuan. Would you like to have something for lunch or dinner? Would you like to have something to drink? Nah, something else. Ya, okay, very good. Next, bagaimana cara offering help dalam bahasa Inggris? Menawarkan bantuan. Tadi sudah dibilang, may I help you? Baru satu. Ada yang punya kalimat lain? Selain may I help you? Ayo. Ada? Oh, satu aja, satu kalimat aja. Kalau seandainya, oh ini ada yang bertiga. Siapa ini ya? AP1, AP8, AP... Sudah senyum-senyum. Kok hilang lagi? Mana itu? Ayo, silahkan. May I assist you? Halo, Bu. Halo. Apa soalnya? Ya, bagaimana cara offering help dalam bahasa Inggris? Menawarkan bantuan. May I assist you? I assist you. May I assist you? Ya. Ya. Oke, satu aja kan kalian bertiga. My is not mine, bukan my ya, tapi may. Kalau my artinya saya, punya saya, my pen, my book ya. Tapi may I assist you? Oke, good. May I assist you? Oke, siapa ini ya? Tapi satu, siapa namanya? Ayuliani. Ayuliani. AP? 1. Oke, thank you. Ada yang punya yang lain lagi? Tidak ada ya? Siapa? Ya, apa? Ibu tuh Diasnya Fridayanti dari AP8. Is there anything I can help you with? There? Is there anything I can help you? Is there anything I can help you? Nah, good, bagus ya. Tapi kalimat itu bisa kamu gunakan ketika sudah ada kegiatan sebelumnya. Baru kamu tanyakan hal itu. Misalkan kamu sudah selesai makan, baru kamu tanyakan itu. Is there anything else that can I help you? Seperti itu ya. Jadi harus ada kegiatan sebelumnya, baru kamu bisa menggunakan kalimat itu. Namun ketika kita offering help, ketika baru ketemu, jangan menggunakan kalimat itu. Namun kalian bisa menggunakan how may I help you? Can I help you? May I assist you? How can I help you? Nah, dan lain sebagainya. Oke, nanti akan bahas lagi ya. Kita lanjut dulu. Bagaimana cara taking order dalam bahasa Inggris? Yang lainnya? Cara taking order dalam bahasa Inggris. Apakah bisa saya ambil pesanan Anda? Atau apakah Anda siap Ya, seperti itu bahasa Inggrisnya apa kira-kira? Ayo. Hey. 10 AP 10 nomor absen 5. Iputu ya yang ganteng ini. Apa kira-kira bagaimana cara taking order menggunakan bahasa Inggris? Itu bagus ya.
Ya. Maaf, Bu. Gimana kira-kira? Apakah Anda siap memesan? Are you? Lewat Nggak bisa. tab gitu ya. Nanti cari lagi ya Gus ya. Apa Tahu. kira-kira? Oke, thank you. Aulia, Dewi Aulia, apa kira-kira? Bagaimana cara taking order? Kadek Dewi Aulia. Nggak bisa ya? Oke, saya bahas saja biar nggak habis waktunya ya. Cara taking order dalam bahasa Inggris kalian bisa pakai can I take your order? Can I take your order? Can I take your order? Atau kalian bisa bilang are you ready to order? Apakah Anda siap untuk memesan? Seperti itu. Can I take your order? May I take your order? Are you ready to order? Nah, seperti itu. Bisa dicatat ya. Next, bagaimana cara mempresentasikan menu dengan menggunakan bahasa Inggris? Ada yang tahu? Ada yang tahu bagaimana cara mempresentasikan menu dalam bahasa Inggris? Ya, Tisha. Udah kedengaran, Bu? Ya, sudah. Jadi, bentar tadi mana ya? Jadi, mengucapkan permisi, excuse me, sir or madam. Misalnya, nama saya Tisha, my name is Tisha, your waitress today, and this is the menu. Menjelaskan menu, misalnya for appetizer, we have two option, there are calamari ring and spring roll. Seperti itu, Bu. Oke, very good. Bagus sekali ya. Berarti sudah kelihatan sekali buka e-learningnya saya. Thank you, Tisha. Jadi begitu ya cara mempresentasikan menu. Kalau simpelnya cara mempresentasikan menu, kalian tinggal buka menunya, kemudian bilang this is the menu. Selesai. Ya. Nah, tapi jika kalian ingin sesuatu yang lebih formal lagi, kalian bisa bilang, excuse me, madam, my name is Ari, as your waitress today, atau I will help you during your lunch, and this is the menu for today. We have special food apa-apa. Di sana kalian berkesempatan untuk upselling makanan atau upselling produk. Ya. Next, apa yang dimaksud dengan crumbing down? Nah, ada yang sudah mencatat tadi apa yang dimaksud dengan crumbing down? Unika Adnyani. Ya, silakan Unika. Kedengaran, Bu? Ya, apa ya Unika? AP 9. Ya, lanjut. Crumbing down adalah membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di atas meja. Oke, very good. Bagus sekali. Yang belum mencatat, silakan dicatat tadi ya. Sudah dijawab sama Unika. Sudah ya? Oke, aduh waktunya habis ya. Waktunya sudah 35 menit. Saya minta lagi 2 menit aja ya. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi 3, yaitu adalah menyambut tamu. Jadi, ada hal yang harus dipersiapkan sebelum kita menyambut tamu. Tentunya adalah grooming. Grooming itu adalah persiapan diri. Ya, jadi perhatikan pakaiannya, perhatikan confidence-nya, apakah kalian sudah percaya diri apa tidak. Jadi pastikan, kemudian sisirnya juga, rambutnya juga apakah sudah rapi, kemudian pakainya sudah disetrika apa belum, berbau badan apa tidak, kemudian kukunya berwarnakah atau panjang-panjangkah atau ada warna hitam-hitamnya kah di sana. Jadi dipastikan bersih ya. Nah, kalau sudah memastikan diri bahwa sudah bersih, sudah siap,
Kemudian baru kita mulai menyapa tamu dengan sikap tenang, senang, dan juga bersahabat dalam memberikan pelayanan. Ya, oke, ini yang ada di foto itu adalah rekan-rekan saya kerja. Oke, jadi mereka kebetulan kita ngadat dulu di tempat kerjanya karena kita orang Bali asli ya. Jadi kita ngadat seperti ini pakaiannya. Jadi ya kita benar smiling, kita harus senyum, kemudian kita happy dalam melayani tamu dan juga tidak hanya sekedar serving guest ya, tidak hanya melayani tamu saja, tapi banyak pengalaman dan proses pembelajaran dalam kita bercakap-cakap dengan native speaker aslinya. Ya, sambil improvisasi bahasa juga. Oke, nah silahkan kalian pelajari di rumah, nanti kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya yaitu tentang menyambut tamu. Sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan atau yang ada dari pertanyaan dari pertemuan sebelumnya lupa nanya ya boleh ditanyakan sekarang. Kalau tidak ada, saya akhiri. Sudah? Okay, thank you for today. We will see you in the next meeting. Om Santi, Santi, Santi Om. Mas dulu. Mau tukar nih kan? Sarang Pak Jenggal. Nih. Kita ambil ya. Mungkin? Oh, mungkin belum. Bukan, siapa punya? Ada di sana. Oh, emang di sana. Yang ada? Banyak. Lumayan. Kelas 10. Ya, ya. Baiklah, selamat siang untuk siswa kelas 10. Jadi, pada pertemuan sebelumnya, pada pembelajaran public area, sudah disajikan oleh Bapak Budo ya. Nah, untuk pada pertemuan kali ini, di sini Pak yang melanjutkan dulu untuk pembelajaran public area-nya. Jadi untuk materi, Pak akan melanjutkan materi yang sudah disajikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, sebelum kita melanjutkan proses pembelajaran, mari kita mengaturkan menganjali umat agar semua proses berjalan dengan baik dan lancar. Om Swastiastu. Baiklah, jadi pada pertemuan kali ini, Pak melanjutkan apa yang sudah diberikan dan juga remind sedikitnya mengingatkan apa yang sudah diberikan oleh Pak Budo.
pada pertemuan sebelumnya. Dan Pak Budo juga menyampaikan katanya ada tugas yang diberikan. Jadi kita langsung aja. Jadi yang sudah dibahas oleh Bapak Budo itu mengenai cleaning teknik atau teknik-teknik pembersihan yang dilaksanakan atau yang dilakukan oleh petugas houseman ataupun housemaid ataupun public area attendant secara umum namanya. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, jadi beberapa yang sudah dibahas oleh Bapak Budo sebelumnya, Pak ingin mengingatkan dulu. Jadi sebelumnya ada dibahas tentang teknik pembersihan. Ada yang bisa mengingatkan kembali nggak apa yang dimaksud dengan teknik pembersihan? Silakan yang bisa, mungkin bisa angkat tangan. Sebelumnya ada diberikan teknik pembersihan? Sudah. Oke. Ada yang bisa bantu nggak mengingatkan apa sih itu teknik pembersihan? Silakan, Bunga Widyasari. Sudah kedengaran, Pak? Sudah. Teknik pembersihan merupakan kegiatan yang harus dilakukan dalam melakukan pembersihan lokasi atau area yang ada di hotel. Oke. Itu. 10 HP berapa, Widyasari? 10 AP 9. 10 HP 9, nomor? 10. Nomor 10. Oke. Ya. Ada punya pendapat lain? Ada yang mau menambahkan dari apa yang disampaikan oleh temannya tadi, Widyasari? Ada yang mau menambahkan nggak apa sih teknik pembersihan? Silakan yang angkat tangan, Nikade. Kedengaran, Pak? Sudah. Nah, teknik pembersihan adalah metode yang digunakan dalam melakukan pembersihan di area hotel. Itu aja, Pak. Bisa diulangi? Teknik pembersihan adalah metode yang digunakan dalam melakukan pembersihan di area hotel maupun di luar area hotel. Oke. Kadek siapa? Kadek Kadek Sudiriantini. Sudiriantini. HP? HP 9. HP 9 nomor? 33. 33. Ya. Oke. Jadi bagus sekali ya dari beberapa pendapat teman kalian ya. Jadi teknik pembersihan ya. Jadi sebelumnya ini sudah disampaikan oleh Bapak Budo juga ya, di mana teknik pembersihan ini adalah metode ataupun cara dalam proses pelaksanaan pembersihan yang dilakukan di hotel oleh petugas public area. Jadi bagaimana cara atau metode dalam melakukan proses pembersihan? Sehingga ditemukan beberapa atau digunakan beberapa teknik sesuai dengan media tingkat kotoran yang akan dibersihkan. Oh, ini medianya kayu, cocoknya tekniknya ini dia. Oh, ini medianya kaca, cocoknya tekniknya ini. Nah, itu dia yang kita pelajari sekarang. Sehingga kalian nanti ketika diminta membersihkan suatu area ataupun media, tolong bersihkan tabelnya. Ya, sudah paham, oh teknik ini yang tepat harus saya pakai. Itu tujuan daripada pembelajaran teknik-teknik pembersihan ini. Supaya nanti nggak bengong. Coba bersihkan tabelnya. Diapakan ini tabelnya di hotel? Ya, ini supaya kalian memahami. Silakan yang lainnya di unmute dulu ya. Nah, kalau sudah kita lanjutkan. Jadi Pak koordinasi dengan Pak Budo katanya sudah diberikan teknik dusting dengan teknik dam dusting. Ada yang bisa menjelaskan nggak
apa perbedaan teknik dusting dengan teknik dam dusting ini? Silakan yang bisa coba kita diskusi dulu ya. Angkat tangan. Mungkin bisa lebih jelas biar. Silakan Astiti Utari ya. Udah kedengeran, Pak? Sudah. Silakan Astiti Utari. Pertanyaannya kan jelaskan perbedaan dusting dan dam dusting. Dam dusting merupakan teknik mengelap lembab yang yaitu membersihkan permukaan benda dengan cara mengelap menggunakan kain lembab sehingga debu terangkat. Sedangkan dusting merupakan mengelap kering yaitu untuk membersihkan permukaan benda dengan cara mengelap sehingga debu terangkat. Biasanya menggunakan alat yaitu cotton cloth atau soft cloth. Udah, Pak. Perbedaannya di sini di mana? Dustingnya kan mengelap kering, sedangkan dam dustingnya mengelap lembab. Ini untuk mengelap kering, dustingnya untuk Dustingnya kering, dam dustingnya mengelap lembab. Oke. Jadi seperti disampaikan oleh temannya, dusting untuk mengelap kering, untuk dam dustingnya mengelap lembab tekniknya ya. Oke, jadi udah jelas perbedaan dari dua teknik yang digunakan sehingga kalian bisa mengetahui kapan kalian akan melakukan proses dusting, kapan kalian akan melakukan proses dam dustingnya. Ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi Utari apa berapa nih? Utari, mana Utari? Silakan di mute dulu biar kedengaran. Kita lanjut dulu ya. Oke, selanjutnya katanya tugas Pak Budo ini ada mengenai ya. Scan-nya masih kelihatan ya. Oke, jadi teknisnya tadi ya. Glass whipping. Ya. Tadi disampaikan katanya tugasnya itu apakah seluruh media kaca bisa dilakukan proses pembersihan glass whipping. Ya, seperti itu ya. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Yunika Arnyani ya. Silakan Yunika. Nah, Yunika, langsung aja di mute. Bisa. Karena di sini nggak terdeteksi dia raise your hand-nya. Angkat tangannya nggak masuk. Bisa. Langsung di mute. Oke, kalau gitu lanjut ke Komang ya. Silakan. Udah kedengaran, Pak? Sudah, silakan. Perkenalkan, nama saya Nikomang Tisha dari kelas 10 HP 9. Jadi pertanyaannya, apakah semua jenis media kaca dapat dibersihkan dengan teknik glass whipping? Menurut pendapat saya sendiri, tidak. Karena pada pertemuan sebelumnya, Pak Budanya pernah bilang, kalau glass whipping itu adalah membersihkan kaca yang memiliki permukaan lebar. Jadi contohnya seperti window
kaca atau kaca jendela atau cermin. Alat yang digunakan adalah glass wiper. Sekian, terima kasih. Ini alat yang digunakan glass wiper. Jadi kesimpulan yang disampaikan oleh Komansia tidak semua bisa dilaksanakan dengan teknik glass whipping. Ada yang punya pendapat lagi? Silakan. Punya jawaban? Silakan. Astiti Utari lagi ya. Silakan. Silakan Astiti Utari. AP berapa tadi Astiti? 9, Pak. Ya, silakan. Ini kok AP 9 semua nih? Absen 8, Pak. Ya. Menurut saya bisa karena glass whipping merupakan metode yang digunakan untuk membersihkan media dari kaca. Dengan alat pembersih yang disebut dengan glass wiper dan bahan pembersihnya disebut dengan glass cleaner. Oke, jadi bagus juga pendapat dari Astuti tadi ya. Ada juga yang lain? Gimana ini yang kelas yang lain gimana ini kok HP 9 aja Pak perhatikan. Ini yang Pak perhatikan HP 9 aja yang angkat tangan. Ada pendapat lain nggak dari kelas lain? Silahkan disampaikan, nggak apa-apa ya, kita diskusi di hotel itu nggak ada yang baku. Jadi disesuaikan dengan SOP di hotel tersebut, itu dia ya. Gimana yang lain ini? Yang cowok ini nggak ada nih. Coba yang cowok kasih pendapat satu ini. Ya silakan, ini Kade. Silakan. Langsung. Kedengaran, Pak? Ya, sudah. Apakah semua jenis media kaca dapat dibersihkan dengan teknik glass whipping? Jawaban saya hampir sama dengan Tisha, yaitu menurut saya tidak, karena teknik glass whipping itu dapat diterapkan pada media kaca yang memiliki permukaan lebar dengan menggunakan alat yang dinamakan glass wiper. Itu aja, Pak. Kade Sudiase ya? Sudi Ariantini. Sudi Ariantini, HP 9? Ya. Tadi 33 Sudi Ariantini ya. Oke, jadi kita coba sekarang bahas sedikit mengenai beberapa teknik ya, sehingga kalian akan mendapatkan jawabannya. Jadi kita masuk ke glass cleaning. Ya. Jadi glass cleaning di sini definisinya adalah proses membersihkan permukaan kaca dari kotoran, baik itu debu, spot tangan, ya, percikan air hujan yang paling sering di area hotel, ya, dan juga kotoran lainnya. Ya. Yang meliputi kaca ini banyak dia. Ya, media kaca itu banyak. Jadi di sini ada kaca pintu, kaca cermin, dan lain sebagainya. Masih banyak media-media kaca lainnya. Dan dilihat dari media tersebut, bentuk-bentuk kaca tersebut pun bervariasi nanti. Ya, tidak semua bidang media datar ataupun media kaca itu datar dia bidangnya. Sehingga dalam proses glass cleaning, ya, pembersihan media kaca, itu ada beberapa teknik yang bisa digunakan. Nah, contoh di sini Pak masukkan, ya, beberapa teknik yang sering digunakan di hotel waktu Pak termasuk kerja di hotel, ya. Jadi berapa teknik yang paling umum, justru yang paling sering kita pakai di hotel itu adalah teknik glass dusting. Ya. Kenapa? Ini paling sederhana prosesnya, biayanya paling murah, waktunya paling cepat. Itu dia. Glass dusting ini. Apa yang dimaksud dengan glass dusting?
Glass dusting adalah teknik membersihkan media kaca hanya menggunakan dry cloth, lap kering. Ya. Kapan kita pakai ini? Pertama, kita identifikasi dari tingkat kotoran di media kaca. Jika kita identifikasi kaca tersebut tidak terlalu kotor atau ringan kotorannya, like soil, ya, cukup glass dusting aja. Jadi ini bisa menghemat biaya, waktunya lebih cepat. Yang penting dalam pemilihan dry cloth ini kita pilih lap yang sifatnya lembut, biar tidak merusak permukaan media kaca. Itu dia. Itu yang dimaksud dengan glass dusting. Selanjutnya ada penerapan teknik glass dam dusting. Glass dam dusting adalah proses pembersihan media kaca dengan menggunakan lap lemar. Baik itu yang dipergunakan adalah solution ataupun chemical untuk melemparkan cloth tersebut. Nah. Jadi ada beberapa alat yang digunakan, itu adalah dry cloth dan damp cloth. Lap kering dan lap lemut alat yang digunakan. Ya. Bahannya bisa menggunakan paling sederhana water, air. Ya. Itu paling umum itu dipakai. Terus lebih spesifik lagi bisa menggunakan glass cleaner. Itu teknik glass dam dusting-nya. Berbeda dengan dam dusting yang digunakan secara umum. Ya. Selanjutnya baru glass sweeping. Ya. Nah, proses glass sweeping ini bisa dikatakan proses pembersihan kaca dengan perlengkapan yang lebih lengkap dia. Karena apa aja alat yang digunakan? Masih ingat nggak? Ada yang bisa menyebutkan nggak satu persatu? Yo, kalau nggak gitu ya silakan nih Komang Trisha ya. Silakan. Jadi cleaning equipment yang kita gunakan pertama ada cotton cloths, yang kedua ada spons, terus yang ketiga ada glass sweeper, keempat ada bottle sprayer, dan kelima alat pelindung yaitu masker. Terima kasih. Komang Trisha Pesmelan nomor 35. Oke. Jadi seperti yang disampaikan oleh temannya tadi, banyak sekali alat yang dipakai. Makanya bisa dikatakan ini glass cleaning ini termasuk proses pembersihan kaca, glass sweeping ini pembersihan kaca termasuk paling lengkap dia. Ya. Tadi disampaikan ada glass sweeper, ada spons, Scotch-Brite, sisi satunya. Ya. Cotton cloth, ya ini bahkan menggunakan lebih dari satu cloth. Ya, itu dia. Terus tadi ada botol sprayer untuk nampung chemicalnya, yaitu glass cleaner katanya. Ya. Terus ada protective equipment dipakai, ada masker, ya lebih lengkap lagi bisa pakai hand glove dan lain sebagainya. Nah itu untuk proses glass sweeping. Cuman terkendala nanti jika ada media yang cembung atau cekung, glass sweeper tidak bisa digunakan pada media tersebut. Misalnya untuk mirror, kaca cermin itu, di hotel itu ada yang dia bentuknya cembung, biar lebih jelas kelihatan. Itu tidak bisa kita menggunakan teknik glass sweeping. Jadi yang kita pergunakan glass dusting atau glass dam dusting ini. Itu dia. Dan ada bentuk-bentuk desain daripada Windows yang tidak dia datar atau dia ada motifnya. Itu dia. Itu juga kita tidak bisa proses dengan teknik glass sweeping. Ya. Misalnya kacanya dikasih bentuk bunga. Ya.
Jadi di sela-selanya itu ada sekat sehingga glass wafer tidak bisa masuk untuk melakukan proses glass whipping. Itu kendalanya dia. Padahal bagus proses ini ya. Itu dia. Jadi mungkin kalian sudah bisa menyimpulkan sendiri ya dalam proses atau pertanyaan yang diberikan oleh bapaknya. Nah, selanjutnya di bawah ada glass coating. Ya. Ini adalah teknik pembersihan media kaca yang ada noda membandelnya. Teknik pembersihan media kaca yang ada noda membandel. Ya. Jadi kalau ada di media kaca itu kotoran yang membandel susah dihilangkan, dengan teknik glass whipping dia nggak bisa hilang, berarti harus dilakukan glass coating. Ya. Di sini kita tinggal menambahkan beberapa alat yang harus dilengkapi, seperti glass washer. Glass washer itu seperti glass wiper, cuman dia ujungnya tidak karet, dia spons untuk menggosok. Itu glass washer. Ya. Terus ada tambahan lagi scraper, multi scraper itu. Istilahnya yang sering kita kenal putih knife atau istilahnya kapi. Ya, cuman penggunaannya harus hati-hati karena ini bisa membuat media kaca itu lecet. Jadi harus dilapisi dengan chemical dulu. Itu dia. Ada Scotch Brite. Scotch Brite itu bagian yang kasar daripada spons. Ya. Jadi untuk bahan pembersihnya ini secara umum ada water, glass cleaner, dan juga disesuaikan dengan noda yang ada di kaca. Ya, jika dia memerlukan misalnya seperti salah satu sifatnya yang chemical, bahan kimia ataupun yang bisa larut, itu ada spiritus bisa dipakai ya untuk melarutkan lem, ada bisa menggunakan bensin. Ini tergantung daripada kotoran yang terdapat di media kaca tersebut. Itu dia, kotoran membandelnya. Nah, baru dilanjutkan seperti glass whipping biasanya kalau noda membandelnya sudah hilang. Nah, ini beberapa teknik glass cleaning. Ya, tapi yang paling umum dipelajari itu adalah glass whipping. Jadi Pak berikan tambahan sedikit teknik-teknik glass cleaning yang ada atau yang biasanya bisa digunakan di hotel. Bahkan seperti yang Pak sampaikan tadi, di hotel cenderung lebih sering itu dilakukan adalah glass dusting dan dam dusting ini. Ya, untuk menghemat biayanya. Itu dia. Kecuali di hotel dengan kos yang atau memiliki kos yang besar, biaya yang besar, ya mungkin dia akan terus menerapkan glass whipping. Bisa dipahami perbedaan daripada glass cleaning teknik ini? Ada yang masih bingung? Widyasari sudah jelas? Widyasari? Sudah? Oke. Yang lainnya gimana? Biar bisa Pak lanjutkan. Karena nanti kalian langsung praktekkan teknik-teknik ini. Sudah jelas ya? Surya sudah, Surya. Kadek Surya. Sudah? Oke. Oke, yang paling umum nanti dipraktekkan di sekolah. Mungkin seperti yang disampaikan, kenapa Buddha sudah memberikan glass whipping, mungkin kita praktekkan glass whippingnya. Ya, itu yang paling umum dulu. Glass whipping kita akan praktekkan di sini.
Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, Pak ingin menyambung teknik berikutnya. Jadi, Pak akan bahas dulu manual teknik aja. Ya, makinal tekniknya belakangan. Kita pelajari dulu teknik-teknik secara manual dulu, alat-alat manual. Nanti teknik-teknik yang menggunakan makinal, alat-alat mesin. Setelah teknik-teknik manual selesai, baru kita akan bahas teknik menggunakan mesin atau makinalnya. Selanjutnya kita akan bahas ini yang paling sering teknik digunakan itu adalah sweeping. Dan kalian pun sudah sering melakukan teknik sweeping ini. Ada yang bisa bantu nggak menjelaskan apa sweeping ini? Yang lain coba, yang lain. Ini dari tadi, Tisha, Utari, yang lainnya gimana ini? Nah, ini Putu Agus, silakan. Ada cowok ini, bagus. Jadi sweeping adalah teknik atau cara membersihkan atau menyapu dengan menyapu kering. Ini membersihkan dengan menyapu kering. Menyapu kering. Agus siapa nih? Agus Kurniawan. Kurniawan, apa? Agus 10. Nomor 5. Nomor 5. Oke. Bagus pendapat dari Agus ya. Jadi kita harus melatih diri kita untuk belajar, untuk berargumentasi atau menyampaikan pendapat ya. Apalagi kalian nanti di hotel berhadapan dengan tamu, biar terbiasa, jangan takut salah ya. Jadi kita di sini diskusi, jangan takut salah ya. Masih belajar, Pak juga belajar ya. Oke, ada pendapat lain? Bagus sekali tadi udah. Ada yang punya pendapat lain nggak penyampaiannya? Kadek siapa? Silakan. Ya. Saras. Sweeping adalah membersihkan permukaan lantai dengan cara mengangkat kotoran atau debu. 10 HP 5. Nomor 29 ya? Ya. Jadi ditambahkan oleh Saras ya, mengangkat kotoran ringan. Ya. Jadi sweeping ini dia hanya bisa dilakukan dalam proses mengangkat kotoran ringan. Cuman ada teknik lain yang bisa digunakan dalam proses mengangkat kotoran ringan. Ya. Oke, kita bahas. Biar bisa kelihatan lebih jelas. Jadi dari definisi, tadi udah benar keduanya, ya udah bagus pendapatnya. Ini dari sweeping ya. Oh, ini enggak. Ini dia. Oke, jadi sweeping ya. Jadi sweeping atau yang lebih sering kita kenal namanya itu adalah menyapu seperti itu. Ya. Itu proses membersihkan permukaan lantai dengan cara mengangkat debu atau kotoran menggunakan alat itu adalah broom biasanya pada umumnya. Ya, sapu atau floor broom, palm broom. Nah, itu yang disebut dengan sweeping, menyapu. Ya. Nanti kalau kalian diminta, coba sweeping dulu restorannya, biar nggak bingung nanti apa sweeping ini. Ya, oh ternyata nyapu. Ya. Dari tadi bilang nyapu kan nggak bingung ya, nyari alat apa ya. Nah itu dia ya. Nah makanya kita harus pelajari nama-nama teknik ini. Nanti biar nggak diketawai kalian di hotel ya, kok disuruh sweeping bengong, ya nggak tahu, ternyata cuma nyapu ya. Nah itu dia. Jadi dari asumsi kalian menyapu ini, oh, jadi kita melakukan proses membersihkan light sampai medium soil saja, kotoran yang
tingkatannya ringan sampai yang tingkatannya menengah. Kalau udah high soil, tingkat kotorannya udah membandel, kita nggak bisa hanya sapu saja, kan gitu di rumah. Ya, harus ada proses yang lain lagi supaya bersih lantainya. Nah, itu dari definisi sweeping. Adapun alat atau perlengkapan yang digunakan, ini disebut dengan sweeping set. Perlengkapannya. Sweeping set. Apa aja sweeping set ini? Apa aja sweeping set yang harus, yang dimaksud dengan sweeping set? Coba ambil sweeping setnya. Apa aja itu? Yuk, yang lain gimana? Kadek. Ini udah tadi, ini udah 2 kali ini ya. 2 kali. Yang lainnya coba. Utari. Oke, silakan Utari. Silakan Utari. Udah kedengaran, Pak? Ya, sudah. Menurut saya, sweeping setnya itu seperti broom, dustpan, wash basket, dan pile broom. Misalnya seperti itu. Jadi, perlengkapannya dan saya. Tadi disampaikan ada broom, jadi jenis broom itu banyak ya. Sesuaikan dengan media lantai yang kalian bersihkan. Kalau lantainya lantai keramik seperti inside area ataupun indoor ya di dalam ruangan, itu bisa digunakan floor broom. Ya. Kalau di bagian outside area, bagian luar seperti di parking area ataupun garden, itu bisa dipergunakan palm broom. Ya. Terus tambahannya tadi ada dustpan. Ya, kalian juga menyiapkan dustpan, di mana fungsi dustpan ini untuk menampung sampah sementara atau zero. Nah, selain daripada dustpan, tadi juga disampaikan oleh teman kalian, Utari ya. Jadi disampaikan oleh teman kalian tadi, kalian juga harus menyiapkan tempat penampungan sampahnya. Tadi disebutkan ada waste basket, bin boleh, ya, garbage plastik boleh, ya, itu dia untuk sweeping setnya. Prosedur operasional standar atau standar operasional prosedurnya, SOP-nya. Ya. Yang pertama, jadi kalian siapkan alat-alat yang diperlukan seperti yang disampaikan oleh temannya tadi. Oh, dalam proses teknik sweeping ini, siapkan alat-alatnya apa saja, kalian udah tahu. Ya, ambil floor broom, ambil dustpan, ambil wash basket. Jangan sampai nama alat masih ada yang belum tahu. Ya. Nanti disuruh ngambil floor broom, bingung. Ya. Disuruh ngambil dustpan, apa dustpan? Kalian udah pernah ngambil alat itu. Selanjutnya, dalam proses sweeping atau menyapu ruangan, mulailah dari sudut terjauh. Itu metodenya diambil dari sudut terjauh, ambil dulu. Ya. Jadi kalian ambil dari sudut terjauh menuju pintu luar. Nah, kalau di external area, kalau di bagian luar, area terbuka, perhatikan juga arah angin. Ya, kalau anginnya kencang, kalian nyapu melawan arah angin, nanti baru dapat sedikit lagi balik sampahnya. Ya, nah itu juga harus kalian perhatikan. Kalau kalian melakukan proses sweeping di external area. Dalam proses sweeping, kalian melakukan dengan langkah maju. Ya, berbeda dengan mopping atau yang lainnya.
Jadi ada yang masih bingung nih, saya harus mundur nyapunya apa gimana ya. Jadi dalam proses sweeping kalian lakukan dalam tahapan langkah maju gitu ya. Selanjutnya setelah sampah terkumpul, kalian tampung menggunakan dustpan. Makanya kalian harus bawa dustpan nanti ketika melakukan proses tersebut dan dimasukkan atau ditampung ke dalam waste basket seperti yang disampaikan oleh teman kalian tadi. Selanjutnya, setelah proses selesai, perhatikan juga tempat-tempat yang tidak terjangkau atau tersembunyi. Jangan, itu nggak kelihatan, nggak usah disapu. Ya, jangan seperti itu nanti di hotel. Misalnya di bawah meja, ya, nggak kelihatan juga, biar cepat aja dilewati nanti. Ya, atau tempat-tempat di sebagian corner atau sudut-sudutnya, nah itu harus diperhatikan. Ya, baru kalian final check, storing. Ya, periksa pekerjaan kalian terakhir, baru kalian simpan perlengkapannya. Itu teknik sweeping. Sudah, ini ya. Nah, berkenan ini sudah waktu, ya Bapaknya juga sudah nunggu. Jadi untuk pertemuan kali ini sampai di teknik sweeping dulu. Nah, nanti kita akan lanjutkan ke beberapa manual teknik lainnya yang sering digunakan di hotel dalam proses membersihkan area hotel. Termasuk makinal teknik, nanti kalau waktunya cukup, kita akan langsung sambung ke makinal teknik dalam proses pembersihan. Ya. Nah, untuk pembelajaran public area pada pertemuan kali ini, Pak perhatikan ini sudah bagus, aktif-aktif kelas 10, Pak minta tingkatkan lagi, kalian harus lebih aktif lagi, apalagi pada proses pembelajaran daring seperti ini sangat diperlukan kesadaran dan keaktifan dari kalian sendiri, kalau kalian mau bisa. Ya. Jadi kalau tidak ada kesadaran ataupun kemauan dari diri sendiri, nanti kalian tertinggal materinya. Ya. Oke, cukup dulu sampai di sini. Terima kasih perhatiannya. Jadi kita tutup dengan Rama Santi. Om Santi Santi Santi. Om. Materi. Ya.
Selamat siang, anak-anak serang kami. Termasuk enggak ya? Malih pisan, selamat siang, alit-alit serang kami. Kecuruk malih Raina mangkin ini pelajaran bahasa Bali ngiring lanturang bebaosane ini kesusastraan Bali nggih. Alih-alih kami ngiring mungkin lanturang indek ke bawasane lanturang indek kesusastraan Bali rahina sane sampun lintang 1 minggu yang sudah lewat. Kira-kira sareng sami sampun melajain indek kesusastraan Bali Purwo ngenenin indek lancaran temang, nggih, tauh ring temang. Di pitung dahina sana sampun lintang, iraga sampun maosang indek temang. Nggih. Temang ngian punika bagian-bagiannya wonten Sekaragung, wonten Sekarare, Sekaralit, gegendengan nika nggih. Nika sane minggu sane sampun lintang. Nah, kainan mangkin dapat jageng lanturang indek napi wastanika saneka baos kesusastraan Bali Anyar. Nggih, niki gumantene rainan mangkin bagi pacang baosang kira serang sami ngenening indek kesusastraan Bali Anyar. Nggih, sakemon sedurung Bapak nganturang ke materi puniki napi daging nyane kesusastraan Bali Anyar punika ngiring dumun lunasice majang ring ida sangyang Paramakawi dumadak memadek sangkaneng pes wecanida iraga sarang sami sida ngemagun labdek karya sida ngemagun kerahayuan kerajangan ring sejeroning kawentanan jagat kadimangkin maka di kawentanan penungkan Covid dan lain sebagainya ke mengenai kita terhindar dari hal-hal seperti ini ke ngiring dumun lunasice melarapan antum carang pengaslung kare panganjali umat Om Swastiastu. Inggih alit-alit serang sami. Nah niki maosan indek kesusastraan Bali Anyar. Nah sadurung nyane ngiring dumun wikan puniki maka dipitaken Bapak angin Bapak persepsi dumun angin Bapak pancingan mangdane alit-alit nguikanin napi nika sane mawasda kesusastraan Bali Anyar. Nggih. Nah dulusang kayu-kayu nika ring sejeroning bebaosane sane pitung raina sane sampun lintang iraga sampun maosang indek kesusastraan Bali Purwo. Nggih. Nah lawan nyane saking kesusastraan Bali Purwo mangkin wenten kesusastraan Bali Anyar utawi Bali modern kan. Nggih. Saning cen punika saning ranjing ring Bali modern, saning cen saning ranjing ring Bali Purwo. Ring Bali Purwo utawi kesusastraan Jawa Bali kuno nika alit-alit sampun kuningin loke minggu sanes sampun lintang. Oke. Nah nika napi alit-alit naonin wacen puisi utawi cerpen. Nah nika pitaken Bapak dumun
ya kayun-kayun ini dalam nike ampun karyaan tugas nggih ampun angger tugas nike tugasnya ini liang nike tios nike nike kayunin dumun napi alit-alit naning wacen puisi utawi cerpen nah napi ken nanin napi nike wacen roman utawi novel nah nike kayun-kayun dulu dumun nah nike napi nanin alit-alit nonton drama nah nike dalar ranjing malih bos-bos ring kesusastraan Bali Anyar. Oke, niko sedang ranjing ring kesusastraan Bali Anyar. Napi ke pembinaan kesusastraan Bali Purwo lan kesusastraan Bali Anyar niko pinyuntat malih bos jadi pacang bawa sang bapak. Oke. Nah, yang dumun sarang sami jantan nang anggo niki, bapak mangdone kuning, apa sira mantan sane nyarangin ring rahinon mangkin. Oke. Nah, sini mungkin ngiring lanturang malih indeks kesusastraan Bali Anyar. Nah, tapi ini kesusastraan Bali Anyar. Bapak kawit yang dumun. Nah, kesusastraan Bali Anyar punika karyinin utawi kapertamo sane kekenyang, sane kepanggihin yang dapat dijumpai dalam bahasa Indonesia yang dapat diketahui atau dijumpai pertama kali yang termasuk kesusastraan Bali Anyar nike inggian punika wantah roman wastanya nih utawi novel roman nike nah pekardin utawi pekaryan Iwayan Kobiah niko kapertamo pinirin niko pengawet kesusastraan Bali Anyar. Sedurung ini ke napi sane bawa sang bapak sane pitung rahino sane sampun lintang ke sedurung niko ke bawa sing kawastanin kesusastraan Bali Purwo. Maka di babat niko sampun rienan wenten niko maka di satwa maka di itiase maka di napi malih niko itiase babat satwa kande nika maka sami nika kerienin kedumunan dumunan ring warsya siu sango telung dasa besik sebelum Bapak ulang dengan bahasa Indonesia sebelum tahun 1931 itu sudah dijumpai tentang kesusastraan juga ya. Kesusastraan yang dijumpai pada saat itu disebut dengan kesusastraan Bali Purwo kan. Ngawit raris warsa siu sangat long dasa besik nike kekenyang pekaryan Iwayan Kobiah. Judulnya nike roman nike judulnya adalah Nemu Karmo. Nah niki indah yang cingak niki wentan tulisan Nemu Karmo tulisan Nemu Karmo bukan di niki cihno utawi bukti bahwa nike ngangen ejaan lama kan ejaan sebelum EYD ya sebelum ejaan yang disempurnakan iki Nemu Karmo ya nah tios ring punika wonten talar tulisan Suwarto oleh sami nike contoh-contohnya nih nike ejaan sane tiosan nike sane drienan nike sane dumunan nike disebut dengan ejaan lama Nah, ini keterbitan untuk Balai Pustaka Dok Warsa Siu Sangot Long Rasa Besik Kasungkomin Pinako Pengawet Kesusastraan Bali Anyar. Ini Bapak Ibu Bapak atur wawu bahwa kesusastraan Bali Anyar itu dimulai tahun 1931 kan. 1931 niko sampun utawi ngawitin kekenyang kesusastraan Bali Anyar. Mungkin seningce manten. Nah, ini pepalihan kesusastraan Bali Anyar patah sekali pepalihan kesusastraan ring Indonesia. Menawi itu alit-alit sampun oleh ring bahasa Indonesia wenten nike pepalihan tentang kesusastraan. Ya, kesusastraan. Ring sejeron kesusastraan Indonesia patah sekali ring kesusastraan Bali kan. Ini kesusastraan Bali Anyarnya nih. Ya, napi sana wenten.
Ring Bali Anyar, kesusastraan Bali Anyar, wenten gancaran Bali Anyar utawi prosa modern. Oke, wenten taler tembang Bali Anyar. Tembang Bali Anyar sering disebut dengan puisi modern. Oke, wenten malisiki wantah drama Bali Anyar. Nah, ini ke bos alit-alit mendongeng napi pebinayan antara napi wasan ini ke kesusastraan Bali Anyar lan Bali Purwo. Nah, ini ke. Oke. Bapak lantur rumun. Oke. Bapak lantur rumun. Ring kesusastraan Bali Anyar pepalihan sampun, pepalihan wangun kesusastraan Bali Anyar patah sekali pepalihan kesusastraan Indonesia modern. Inggih punika wenten gancaran. Nggih, dene mangkin gancaran Bali Anyar. Nah sanengken ring kesusastraan Bali Purwo, ring kesusastraan Bali kuno utawi Bali Purwo sane minggu yang lalu sampun taler Bapak maosan gancaran. Ya, taler sampun maosan gancaran. Ya, ring kesusastraan Bali Anyar wenten taler sane kebaos gancaran. Sakemaon gancaran Bali Anyar enten. Nah, sanencen napi nika tegasnya nih. Napi nika sane kebaos gancaran Bali Anyar. Nggih. Gancaran Bali Anyar nika mau tegas kekawian bebas sane nenten keiket antuk uger-uger. Nah, nika kebaos gancaran Bali Anyar alit utawi prosa karangan bebas enten dalam bahasa Indonesia. Nggih, nika mategas kekawian karangan kekawian bebas sane nenten kaiket antuk ugar-ugar. Nah, mabinoyan puniki ring napi ring puisi utawi ring tembang. Melena niki. Ya, napi contohnya nika. Nah, sekali novel utawi roman. Wenten taler sane kebaos satwa bawah utawi cerpen. Nika mewasta gancaran. Nggih, nika sane kewangun ring sejeroning gancaran nika wenten roman, wenten satwa bawah utawi cerpen. Nggih. Nah, lantur are selele sang kami. Nah, makudang-kudang contoh gancaran Bali Anyar. Nah, niki wenten contoh-contohnya nih. Nah, setelah wenten roman Nemu Karmo, niki wenten malih ngelimak selanturnya nih, berkembang selanjutnya berkaitan dengan kesusastraan Bali Anyar, wenten novel sane majudul Melancaran ke Sasa. Oke, Melancaran ke Sasa. Nika pekardin utawi pekarya Ki Gede Serawana. Oke, wenten malih contoh novel sekadi Sunari. Oke, muka kekardi oleh Ki Ketut Rida. Ya, mangkepun kenten wenten novel sane memurda sane majudul Lanjani. Ya, nika oleh Inyoman Mande. Oke, ampun kenten sane pinih terkenal oleh sang sami. Ring sejeron kesusastraan Bali Anyar nika wenten novel majudul Tresnani Lebur Ajur Setonden Kembang oleh Jelantik Sante. Nanti gerak A Malisiki. Ya, Jelantik Sante namanya. Ya, ini kita antur dalam ejaan lama. Oke, ini sebut dengan tapi kesusastraan Bali Anyar sane kewangun utawi bentuknya nih berupa novel. Oke, berupa novel. Pun malih lantur. Nah, wenten ring sejeroning kesusastraan Bali Anyar wenten sane kebaos napi wasane nika satwa bawah utawi cerpen. Oke. Nah, contoh-contoh cerpen sane medal ring sejeron kesusastraan Bali Anyar ingin punika ketemu ring rumah sakit oleh Inyoman Tri Satyo Paramarta. Oke,
ampun matemu ring tampak siring lan togog oleh Imade Sangre. Nika berupa satu bawak. Sampun kenen kampih ring kekisik oleh Jelantik Sante. Miwah sane tiosan. Nika contoh-contoh novel utawi karya sastra, kriya sastra sane merupa gancaran ring kesusastraan Bali anyar. Ring kesusastraan Bali anyar. Pun, nah, Bapak minta ring ngalet-alet sang sami jurusan napi wasanika sampunan mengingsir rumun duaning niki pertemuan terakhir ya. Pertemuan terakhir ngantur Bapak jadi pacang aturnya tugas. Yen kan nyarengin rahinone mangkin majantan sampun tugas ane atur Bapak. Jadi nenten sida ke karyanin. Bapak Dinas dumun ring sane kantun puniki durusan sampunang mengingsir dumun malih 30 menit mantan. Mangdone alit-alit dangan utawi uning ngaryani tugas duaning tugas Bapak sampun kirim sampun share nika kemawon ampura beri sejeroan tugas menawi teu wonten kapiambang akide iwawu sampun Bapak perbaiki nika sampun Bapak perbaiki nika mudah-mudahan mogi-mogi sida utawi nenten-nenten kapiambang malih ring sejeroan alit-alit makarya ngaryani tugas punika pangten benyang pungkur ben mani ben matakon jak timpal nika kengken caraan tugas do apa tugas do panten nyetan malih Bapak Nunas ring sane sampun kantun niki nyarengin sum niki manglone tetap dumun sane kantun ala rawuh ring semeton sane nampak niki jebos nah nika Bapak Wawan Melpisan indeks kesusastraan Bali anyar sane merupa satwa bawak, sane merupa gancaran berbentuk satwa bawak utawi cerpen. Nah, taler ring kesusastraan Bali anyar wenten taler sane kebaos temang Bali anyar. Temang Bali anyar. Nika sampun dumun pisan wenten taler nika ngawit diatur Pak Wau ngawet siu sangat long dasa pesik sampun berkembang ke tentang kesusastraan Bali anyar. Nah, kembang-kembang Bali ke ngantos mangkin kantung 5 ali-ali sang kami. Nah, dia ning melad jadi pacang napi wacan ke ring mau sang ring temang Bali anyar nika wenten gending-gending Bali nika termasuk puisi Bali anyar, temang Bali anyar. Dek uli nika gending-gending nika sami nika wantah pinaka kesusastraan Bali anyar enten duaning sampun kekaryaanin setelah tahun 1900 long dasa sik antos mangkin kantung 5 nika. Nah uningin dumun napi sane kebaos kesusastraan Bali anyar sane kewangun antuk temang kruno puisi kawit nyane saking basa Yunani nika saking basa Yunani ale inggian punika saking Chronopoiesis sane mateges reragragan utawi penciptaan kinten reragragan utawi penciptaan nah niki taler keiket apa bahasa nika puisi niki tan keiket sekadi ring pupuh utawi ring sekat alit niki kari agak bebasan tidak cuma keiket untuk irama nalan ya irama ritme nika ampun ngeten tapi wasanen ke tata bahasa koso basa nika sane ngiket ring sejeroning niki rasa menten makine mawe nika reragrakan ke baos ya puisi niki pengertiannya nih puisi inggian punika karya sastra tembang Bali anyar sane wangun nyane kaiket antuk wirasa ya dan menten pada lingse ngiket niki kaikan untuk wirasa, wiramo, lan koso basa. Niki sane ngikat alit-alit. Nika pembinaannya nih ring puisi Bali Purwa. Yening puisi Bali Purwa nika kaikat antuk pada ingse.
guru gatra, guru wilang, guru dingdong. Nika sebut dengan pada lingse. Sakemaun ring kesusastraan balik anyar, ring puisi balik anyar puniki dan keikat untuk pada lingse. Sane ngikat, ya kan? Sane ngikat wantah wirasa, rasa nika. Ya, rasa ampun ketan wirama. Wirama naik turunnya suara nika lan koso basa niki sering nganggen napi basita paribasa wawangsalan anggen nika. Nika puisi balik anyar taler dados ke deklamasian. Ya, di napi bahasa nika dideklamasikan gerakan-gerakan tubuh nika. Ya, nika taler dados ke deklamasian. Parinamo puisi sejeroning kesusastraan Bali kekenyang daweg warsa siu sango seket sieu. Nah, wikane numuniki lele sang kami sekadi wawu Bapak ampun ngaturin ring sejeroning gancaran nike medal nyane mawet saking roman nemu karma. Sane ke kawi oleh Iwayan Kopiah. Sampun kenten ring puisi Bali purwa modern, Bali anyar, nikon kekawiten warsa siu sango seket siu. Nika kekawiten daweg tahun utawi warsa siu sango seket siu. Kapertamo medal daweg punika, daweg siu sango seket siu, ingat punika puisi sane mamurda, sane majudul bahasa Bali. Bahasa Bali ini ke pertama. Nah, elingan ring gancaran nika ka pertama sane medal warsa siu sangot long dasa besik wantah roman nemu karma. Ring puisi sane medal ka pertama warsa siu sango seket siu puisi sane memurda bahasa Bali. Nah benjangan Bapak jadi pacang aturin alit-alit nika ring sejeronin apresiasi sastra utawi ring sejeronin analisis sastra nanti Bapak akan berikan niki contoh-contoh puisi Bali purwa. Ya, niki bahasa Bali niki judul bahasa Bali niki, puisi sana menjudul bahasa Bali niki keawi oleh Suntari PR. Oke, terus makin Bapak dulung ke kenyang niki, durung kenyang Bapak ini singkatan PR niki, ya, yang jelas niki wenten Suntari PR. Pun sampun kenten puisi inucap kemuat sajeroning majalah Medan bahasa Bali. Nah, daweg pertama nika wenten koran utawi majalah sane mo waste Medan bahasa. Irikolah raris kekenyang ke pertama indeks puisi Bali modern. Daweg warsa siu sango seket siu. Elingan. Elingan nika. Nah, lantur malih. Makudang-kudang imbo tembang Bali anyar, nanti makudang-kudang contoh puisi alele sang sami, ka pertama wentan judulnya ne Margerane. Nika kawi oleh Iwayan Rugeg Nataran. Pun kentan wentan selanturnya ne berkembang puisi Bali wentan Galang Bulan. Kaawi oleh Arte Negara. Pun kentan pengeling-eling miwas sana kiosan akeh malih. Yening melad dalit-alit yendot nawang puisi nika ring koran mangkin Bali Pos tiap hari Minggu nika. Nah, urusan nika ring koran Bali Pos mingguan nika ring tiap hari Minggu nika terbit niki ring Orti Bali nika napi. Ring Orti Bali nika terbit niki koran-koran sana madaging indeks ke karya sastra utawi kesastraan Bali anyar. Nah, lantur malih raris. Nah, niki sane nomor 3.
perkembangan kesusastraan balik anyar sane nomor 3 wantah merupa drama. Drama menawi itu alit-alit sering nonton drama. Yadian drama gong. Yadian punika sane kabaos napil sane calon narang, arjo, topeng, premon. Sendra tari nika termasuk drama. Nika termasuk drama lele sami. Nah niki. Napi nika drama. Kruna drama mawet saking kruna dram. Ya, bahasa Yunani niki. Sane tegasnya nih tingkah utawi parisolah. Drama inggian punika karya sastra sane ngutamayang bebaosan dialog. Menawi itu alit-alit sampun dawuh niki ring semester 1 dumun Bapak sampun ngaturin alit-alit berdialog utawi membuat percakapan menggunakan anggah ngomong bahasa. Nika dados kebaosan drama yening sampun malipos wenten utawi yening sampun dados wenten judulnya nih wenten temanya nih. Nika dados didramakan nika. Ya, awalnya nika kebaosan parisolah lele sami. Ya, itu kelaksana yang ring kalangane. Sajroning kesusastraan Bali drama kepah dados kalih soroh. Luire drama Bali Purwo lan drama Bali Anyar. Yening drama Bali Purwo nika malibos pangaturing ini drama sekali napi usane topeng nika ya prembon, arjo, calon narang nika kebaos drama Bali Purwo. Ya, tapi bedaannya nih ring kesusastraan Bali Anyar utawi drama Bali Anyar malibos Bapak atur malih. Nah niki. Ya, niki alih-alih sareng sami. Nah niki indek drama Bali Purwo dumun kediatur Pak Wau, papahnya wenten kali drama Bali Purwo lan drama Bali modern. Drama Bali Purwo ketah nyolahang indek raja, dewa, raksasa miwah beburonan. Ya, nika wenten drama gong berjudul sira nika Angling Darmo. Nah, kerajaan nika. Ya, jadi makin ketah nika wenten kerajaan do kaurepan. Nah, nika termasuk kerajaan. Nika termasuk drama Bali Purwo. Nah, kemudian napi cirennya nih malih. Ini drama nika. Babon ceritanya nih seringan keambil saking Itiasa, Babad, Panji, Miwah, Sanelianan. Itiasa cerita Ramayana, nika cerita Sendra Tari, nika lelet sang kami Itiasa nika ya untangnya nih nika wantah cerita Ramayana didramakan kinten. Kinten Babad, Panji, nah niki kereta Windu Kertapati nika ya Miwah Sanelianan. Kasolahan nenten nganggen naskah. Niki biasanya nih yening drama tradisional ke drama Bali Purwo nika kakehan nenten nganggen naskah langsung niki. Yening alit-alit nonton drama nika kesolahan ring panggung nika ring rangki namanya nika ya kalangan drama nika sebut rangki. Nah nika kalangannya mau asal rangki. Yang makin kalangannya nika disebut dengan api panggung. Panggung nika lah dumun nika yang ring Purwo nika disebut dengan rangki. Musik pengiringnya nih gamelan ring asapunapi. Saya ngangge tembang Miwah Kidung. Nah niki sane komplek lelet sama kami ingin punika drama tari niki. Ya, makanya seni teater nika dibawa ke bawasan seni yang komplek. Ini ngelihat seni komplek nika. Seni komplek nika artinya seni yang memadukan antara seni rupa, seni tari, seni apa lagi? Seni suara. Nika disebut dengan seni yang komplek. Sarana igel-igelan wenten nganggen tapel. Ya, sarana igel-igelan nika seperti topeng. Tato busananya nih kantun kemanggahan busana tradisi. Tapun kantun kuno puniki.
Kini alit-alit sampun kuning ring tapi asal nika naning nari topeng nika lengkap ampun busana nika wonten napa nika badong wonten stewel nika wonten kampuh dan lain sebagainya. Ya niki contoh-contohnya nih. Ya, arjo, topeng, gamuh, wayang wong, seni tarian drama gong. Nah niki. Nggih. Malih nah niki pembinaannya nih kami. Ya, pembinaannya nih lelampahnya nih nyolahan ini kauripan sadina-dina niki ring kesusastraan Bali Anyar drama ring kesusastraan Bali Anyar niki lelampahan nyolahan ini kauripan sadina-dina sampun kinten sajroning sasolahan lumrah nganggen naskah niki ring sajroning kesusastraan Bali Anyar ring drama Bali Anyar wenten sutradara nganggen dekorasi panggung tato busananya nih kadi ab mangkin nganggi iringan musik miwah sanetiosan ya. Nah niki judul drama saneka pertama lelet sang kami saneka pertama ring warse nglantur ring warse siu sango sekat sio nika ring menemukan puisi nika wenten judul nang kepot judul drama nang kepot niki ya penketan kesane kawi oleh Ketut Aryana penketan kobaran api nih ki bayan suling lan adoh dewa ratu i gede darna suluk oleh Ide Bagus Ano Merenwara maboros oleh Gede Putus Water niki itu judul-judul drama sane medal ring sejroning kesusastraan Bali Anyar. Nih. Nah, niki piniuntan oleh kami indek pembawasan iraga serang kami niki ring rahna mangkin ngenini indek pabinayan karya sastra Bali Purwo mewah Bali Anyar. Lulusan puniki napa astane singakin nggih resepang niki ring sejroning kesusastraan Bali Anyar niki wenten pembinaannya nih wenten karya sastra Bali Purwo karya sastra Bali Anyar napi pembinaannya nih nah niki karya sastra Bali Purwo nika makehan nenten medaging pesengan utawi anonim ya tidak ada namanya nama pengarang jarang dalam kesusastraan Bali Purwo. Jarang bisa nih ke seperti tapi biasanya ke satwa-satwa nih ke pan balang tama i belum nih ke tan wenten pengawinnya lelet kami. Tan wenten sane ngarya nih ke. Awina ada buku-buku sane anyar gitu wenten keketus saking kan. Nah nih ke apun kenten nomor kali pembinaannya nih akehan sastrane makehan mau wangun teman niki ya sampun wangun puisi Bali Anyar apun kenten nomor 3 pembinaannya nih ketah nyerita yang ini raja-raja dewa-dewa raksasa beburon kediatur Pak Wawu niko ya niko pembinaannya nih lianan ngangge bahasa Bali wenten nganggen bahasa Kawi lan Sanskerta seperti misalnya kekawin Ramayana, kekawin Bratayuda, kekawin Sutosomo, kekawin Arjuna Wiwaha, miyoko miwasan ciosan, niko nganggen bahasa Kawi. Arang nganggen bahasa Bali. Nah, rin sejroning sekar alit, ampun kenten sekar madya, niki wenten nganggen bahasa Bali. Ya, mawene niki liana ring nganggen bahasa Bali, wenten nganggen bahasa Kawi lelet kami. Nah nikolah pembinaannya nih ya karya sastra Bali Anyar sampun manggehang pesengan pengawi sampun wenten wangun puisi Bali Anyar ketah nyerita yang ini keuripan sarahina-rahina lianan ngangge bahasa Bali tara ngangge bahasa Indonesia lan bahasa asing bahkan drama bahasa asing makin wenten artinya bermain drama dengan menggunakan bahasa asing enten nah ini alit-alit kang sami beri sampun rauh ring pembinayan karya sastra
napi sana Bapak odar saking 3 minggu sana sampun lintang ngantos makin indik kesusastraan Bali sampun Bapak puntating rauk irki. Oke, yang iki ring kesusastraan Bali anyar iki untating Bapak ring pebinayan karya sastra Bali Purwo mewah karya sastra Bali Anyar. Oke. Nah, menawi teu enten sana jadi pacang metaken puniki sedurung Bapak untat puniki. Berusaha dumun. Enten Pak turun kesempatan untuk bertanya sedurung Bapak akhiri ngaturang indek kesusastraan Bali Anyar puniki sampun puput rawirki utawi bawasan indek perkembangan utawi kesusastraan Bali. Nika sampun Bapak aturang. Minggu sana jagi pacang rao Mang Donesido nganturang indek puisi utawi apresiasi sastra berupa puisi dumun. Ya, puisi. Ampun kenten wenten apresiasi gancaran. Ya, ini ke. Benar ya? Sana jaga pacang mataken. Nih. Nah, wenten-wenten ring rahina mangkin indek nepesan nika kesusastraan sampun Bapak untating. Nah, sedurung Bapak untating ngaturang paramosanti kelingan tugas Bapak sampun share, sampun nepesan nika, sampun Bapak aturang, sampun unggahang ring kentan nika, ring ilmingnya tolong dipelajari berkaitan dengan kesusastraan Bali. Ya, nika tolong dikerjakan untuk pengerjaannya silakan jika dikerjakan di dalam e-learning juga. Oke, Bang Donesido kalau Bapak jadi pacang nureksain. Oke. Ini sadurung Bapak puputang wenten iwawu Bapak mau sangindek puisi ya. Jadi mungkin Bapak aturing kalih pada kalih bait puisi ya, judulnya nih wantah kesepian ditinggal kekasih. Kesepian ditinggal kekasih. Durusang kirengang artinya nih wantah sekian dan terima kasih. Pengintan yukut kangkung masambal sero menawi teu kirang langkung napi ane atur Bapak saking 3 minggu sane empun lintang ini kan indek kesusastraan Bali Anyar nike Bapak aturang Agung Pangampura. Nah, dari makin puput ng Bapak tutup Bapak untuk ngaturang Paramosanti. Om Santi 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 Om.